Bagus kalau latahnya itu latahnya itu ngangkat doang. Kan ada tuh cowok kemayu gitu yang make up gitu. Nah, itu kan mulutnya sampah tuh. Gitu. Si itu kan siapa sih? Make up kita. Iya. Apa? Itu latahnya gitu. Ekon. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Tada! Halo, bersama saya Ge Pamungkas. Asik. Halo Kanidia. Hai, gimana kabarnya? Baik, sehat alhamdulillah. Gimana kabarnya? Aman? Alhamdulillah. Anyway, nama kamu tuh beneran cuman G gitu doang? Sebenarnya itu namaku itu adalah Gendry Vinadi Pamungkas. Oh, panjang ya? Panjang. Nah, kalau misalkan waktu awal-awal itu SMA itu dipanggilnya Gery, G-E-R-R-Y. Nah, pas masuk kuliah itu ternyata nama Gery itu ada 5 kalau nggak salah. Iya. Jadi pasaran dan sama senior disuruh coba ganti nama aja. Oh. Awalnya itu gay. Gay. Gara-gara dibilang cepetan Gendry enggak masih sama enggak boleh dari nya. Terserah apa gitu. Akhirnya yaudah deh gay aja gay gitu. Nah senior dengerin apa gay? Enggak yaudah gay ya gitu. Gay Dan akhirnya pas sudah 2006 itu terus pas 2007 junior masuk baru panggil dengan G. Gitu. Kamu angkatan berapa sih kak? Aku angkatan 2006. Tapi gak kelihatan loh sumpah. Oh iya? Iya tadi tuh aku masih Lah karena dia kayak angkatan berapa? jauh di bawah mulai. Apalagi mereka nih gak bercanda. Aku tuh angkatan 11. 2011? Iya. Oh, oke. Gak kelihatan ya? Kayak tetep. Gak kelihatan ya? Iya. Iya emang perawatan. Sering pakai anti aging dan Sering pakai anti aging lah ya. Jadi kelihatannya tetap muda. Tapi emang kalau aku itu kalau manggil orang tuh selalu pakai honorific sih. Aku ada beberapa pernah syuting. Kalau nggak salah gara-gara warisan itu kan aku syuting menjadi aktor yang bisa bermain gitar. Nah guru gitar aku itu aku panggil mas terus, mas atau kak gitu, kak gini. Sampai dia bilang, tapi Gil itu umur berapa sih? Gitu. 33. Terus dia kayak, hah? Kita beda 5 tahun gitu. Dan dia lebih muda Oh justru. 38. Oh kakak 38. Gue nggak nyadar kakak 38. Enggak. Gue 28. Iya kan, lebih muda dia ya kan. Karena gue selalu memanggil dengan honorific. Iya. Gitu. Dan itu tadi ya, produk anti agingmu sangat bekerja ya. Produk anti aging sangat bekerja ya. Sebenarnya ini yang menariknya. Orang tuh banyak ngira gue itu mulus kan, muka. Sebenarnya gue itu apa tuh namanya? Kulit kering, apa tuh sebutannya? Dry skin apa dong? Iya. Tapi yang pertumbuhannya itu lebih cepat. Pertumbuhan kulitnya tuh lebih kok skoliosis? Apa sih? Kok aku jadi bingung? Apa sih nama penyakit gue? Ya ini yang rambut itu kayak ada ketombe terus. Skoliosis. Bukan. Nggak skoliosis. Bukan skoliosis, itu tulang. Itu tulang. Ayo Kak. Aduh aku nggak jadi dokter di sini, nggak tahu apaan. Jadi aku itu ada satu penyakit kulit. Ya. Di mana penyakit kulit itu kalau misalkan aku stres atau kurang tidur itu psoriasis. 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 Iya. Nah, karena psoriasis itu kulitku itu aku Jadi juga kering. jarang jerawatan. Iya. Gitu. Berarti nggak boleh stres. Gak boleh stres, kalau stres langsung di sini nih merah. Harus bahagia terus. Ya. Alhamdulillah. Tapi kan sekarang udah bahagia karena udah nikah, bener nggak Alhamdulillah. sih? Iya. Kapan sih nikahnya? 1 Desember 2018. Oh udah lama ya? Udah 5 tahun dong Lumayan sih, pernikahannya. Iya. Oh. Kiku itu ulang tahunnya 4 Desember. Jadi setiap Desember tuh kayak wah harus belanja apa nih, ada uang gitu. Anniversary iya, nikah ulang tahun iya. Iya, dan masalahnya adalah gini, aku itu tipikal suami yang gaji itu 100% dikasih ke istri. Bagus. Ya. Jadi emang benar-benar nih temanku Razak nih pernah ngelihat saldo ATM-ku itu 0.00. Kemarin itu 0 rupiah, 0.00 gitu. Nah, abis itu Kiku tuh selalu bilang gini, nanti surprisein aku ulang tahun ya, gitu.
Dan aku bakal kamu tahu nggak sih konsep surprise itu apa? Kan kamu harus nggak tahu ya. Aku minta duit itu dan Kiku tuh orang kayak yang minta duit tuh buat apa? Main game, beli game, apa? Apa mau beli apa? Keperluan vape apa? Dia nanya rentetan. Jadi Gitu. abis itu ngasih surprise-nya gimana? Minta duit dulu dong. Surprise-nya adalah minta duit ke kakak. Oh gitu. Halo Uni, tolong ini dong. Mau beliin sendal atau mau beliin sepatu buat Kiku, tolong transfer dulu ya. Jadi pas happy birthday, tolong bayar ke Uni ya. Aku ngutang mau duit dia. Surprise-nya jadi double ya. Dapat kejutan iya, abis itu suruh bayar utang. Iya makanya dan menariknya jadi Kiku itu adalah Kiku tuh nggak perlu ngasih aku kado kalau misalkan aku ulang tahun, nggak perlu. Karena aku itu nggak suka merayakan ulang tahun. Nah. Tapi aku punya istri yang seneng banget ulang tahun dirayain gitu. Jadi kayak Saling melengkapi dong. saling jadi. melengkapi. Tapi kan anyway, jadi kamu akhirnya sepaket aja berarti hadiah ini sama hadiah birthday jadi satu. Niatnya pengen kayak gitu. Tapi ternyata Tapi karena Kiku itu orangnya itu sangat cerdas ya. Dia bilang ya enggak dong. Kalau misalkan hari ini hari Senin, berarti 3 hari lagi hari Jumat misalkan gitu. Hari Kamis, Iya. Selasa, Rabu, Kamis. Iya hari Kamis. Ya enggak dong, enggak sama dong gitu. Jadi nggak bisa disatuin. Desember tuh banyak banget lagi. Ada sahabat satu-satunya aku ulang tahun juga, Kiku. Ada lagi teman ulang tahun. Aduh, ya bulan terboncos lah ya. bulan terboncos tuh Desember. Tapi kamu pacaran berapa lama sih sama Kiku kalau boleh tahu? Kiku itu, nah ini cepet nih. Kiku itu aku PDKT itu sebentar ya, Maret. Aku tuh PDKT Maret, aku lagi syuting waktu itu di Ambon, dikenalin sama Radit, Raditya Dika, dikenalin ini ada temen istri gue nih namanya Kiku. Udah pacarannya itu mulai April, kenalannya Maret, pacaran April, lamaran Agustus, nikah Desember. Gini nih, enggak tadi tuh soalnya kan aku habis ngobrol sama Kak Rasti ya. Sama, Oke. dia pacaran juga cuma 3 bulan nikah. Aku pun juga sama Kak. Oh iya? Iya, aku kenal Mei, Agustus nikah. Iya, ternyata banyak loh. Kayaknya memang mungkin kalau kayak kita udah di umur-umur mateng tuh emang kayak gitu ya. Atau kalau aku percaya jari jemari Tuhan sih. Asik. Iya bener-bener kayak Gimana emang tuh? kalau emang udah jodoh tuh emang udah dimulusin Lancar aja gitu. gitu. Nggak banyak berantem. Gak berantem. Iya. Aku tuh paling kesel sama orang yang bilang gini, misalkan kayak ada pasangan gitu, terus pas mereka pengen nikah, tiba-tiba berantem, terus bilang iya kenapa ya, terus suamiku tuh, calon suami gue tuh kayak apa ya, nggak tahu dia sekarang jadi kerengkian aja, jadi mukul, terus habis itu temennya jadi kasar gitu, terus temennya bakal bilang enggak itu cobaan. Karena kalau menurut aku tuh Tuhan tuh memberikan nggak cuma cobaan tapi jawaban. Bener, Gitu. itu setuju sih. Aku pun dulu kalau misalnya dari ibaratnya ya, dari pacaran aja udah banyak berantem, udah banyak cekcok, ya udah red flag aja gitu buat aku. Berarti memang maksudnya kita nggak match. Iya. Iya Nggak, kan? udah jawabannya. Gitu. Iya. Gitu. Tapi kamu ngerasain banyak apa perubahan apa nih sebelum dan setelah merit nih sama Nah, Kiku? yang menarik itu gini. Ini kalau misalkan ini lumayan panjang nggak apa-apa ya aku jawabnya ya. Editor aman kok ngedit 2 jam aman. Jadi gini, aku tuh tipikal dari dulu itu aku selalu ngelihat kalau nyari pasangan itu yang berlawanan. Jadi berarti kalau aku itu IPS, pasanganku harusnya IPA supaya kalau ada masalah kehidupan, kalau aku nggak bisa ngatasin, dia bisa kayak gitu. Jadi aku itu udah pacaran sama orang yang cukup banyak perbedaannya beberapa orang gitu, mulai dari beda agama, beda ras, beda sifat, beda hobi, Iya. semuanya gitu. Nah ini ada pertama kali aku dapet yang sama. Jadi aku sama Kiku itu sama, meskipun yang membedakannya itu adalah cara menangani konfliknya, cara kita berantem. Aku karena itu dulu sering banget sama perempuan-perempuan yang berbeda, jadi yang beda sifatnya. Jadi kalau argumen itu kalau berantem itu cenderung pakai nada tinggi. Oh. Jadi kalau misalkan berantem tuh ya udah nada tinggi kayak gitu. Ditambah lagi kan aku kan keluarga, aku tumbuh di keluarga yang suka banget berdebat. Dan cenderung kayak ngomong dengan nada tinggi itu adalah sarapan gitu. No hard feelings sih, bukan yang kayak nggak sopan, enggak, tapi nada tinggi gitu. Ya kayak ngomongin politik aja, wow, kayak gitulah, kayak gitu. Nah pas ketemu sama Kiku berantem pertama kali, dia bilang kamu nggak perlu setinggi itu, aku punya 2 kuping, datar Iya. aja kayak Iya gitu. sih. Nah itu yang membuat aku itu berubah
menjadi orang yang lebih baik karena sampai sekarang ini kalau misalkan aku berantem sama Kiku, orang tuh nggak bakal tahu aku lagi berantem. Jadi ngomongnya kayak gini aja. Ya santai Kayak gitu. aja. Santai aja. Dengan tapi kata-kata yang kayak anjing lu ya bangsat. Gak bercanda. Bapak editor. Gak. Jadi yang gini aja kayak gitu. Jadi menurut aku tuh komunikasi itu tuh bisa dijalankan. Berantem pun juga bisa dijalankan, tapi yang penting volumenya jangan tinggi. Iya sih, benar sih. Karena kadang Gitu. percuma juga kalau maksudnya mau nada tinggi apa rendah, cuman ngabisin energi doang gak sih? Iya. Heeh. Udah cuman ngabisin energi, pesannya nggak nyampe. Terus dulu itu aku adalah orang yang suka banget silent treatment. Silent treatment, ya kan love language sekarang ya, macam-macam. Iya, jadi kalau lagi berantem tuh diem. Pas sama Kiku diajarin tuh bener-bener diajarin kayak ini kalau masalah langsung ngomong. Iya. Hati boleh panas tapi kepala tetap dingin. Artinya apa? Jadi kalau misalnya ada masalah langsung ngomong, tapi yang ngomongin segini dengan volume yang rendah dan Kiku tuh suka ngelempar bola soalnya. Nih ya, Kiku adalah perempuan seperti ini nih. Misalkan dia ada salah, misalkan ada konflik nih ya. Yang aku tuh nggak suka kalau kamu kayak gini, karena menurut aku tuh gini. Menurut kamu gimana? Tuh, dia lempar bola ke kita. Jadi dia bukannya karena biasanya orang kan kalau berantem tuh ya kalau aku dulu berantem, aku nggak suka kayak gini. Terus dia diam kan. Sehingga lawan pasti bakal defensif gitu kan, kayak lah nggak gitu. Nah dia tuh bakal bilang menurut aku tuh kamu tuh salah begini. Nah kalau menurut kamu bagaimana? Iya. Jadi memberitahu kayak ngasih aku kesempatan buat membela diri kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia ngomong gitu ya udah. Nah itu going back and forth tuh kayak gitu jadinya setiap kami berdebat. Jadi maksudnya nggak cuman apa ya menilai dari dirinya dia sendiri, tapi juga kamu sebagai pelakunya coba menurut kamu bener atau enggak? Kayak gitu kan? Dan itu enak banget kayak beberapa kali misalkan aku kesel sama Kiku aku melakukan cara itu juga. Yang ini menurut aku ini kamu nggak boleh kayak gini nih. Karena perasaan di aku tuh jadi aku tuh kayak ngerasa dihargain. Itu menurut aku. Nah, coba kalau menurut kamu gimana? Gitu. Dan dia bilang, "Oh enggak, bukan maksudku begitu, tapi aku lagi capek." Bla 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 bla. Oh ya udah deh. Ya udah setidaknya udah clear kan sekarang. Ya udah begitu. Paling sering berantem karena apa sih? Kayaknya kalau ngelihat pasangan yang apa ya? Kayak adem aja gitu. Tapi suka berantem nggak? Suka. Paling Tahu nggak? sering Kami apa? tuh pernah berantem. Kami pernah berantem gara-gara ngebahas duyung. Mermaid maksudnya? Mermaid. Ini panjang nih. Nih ya. Aku gak bakal cerita panjangnya bagaimana. Intinya gini, Kiku itu bilang dia percaya sama adanya Putri Duyung. Oke. Aku juga bilang, iya sama, aku juga percaya karena ada beberapa cerita di Arab zaman dulu. Antara aku nggak bilang itu cerita kisah, aku nggak bilang itu cerita sahabat Rasul ya. Tapi emang ada disebutkan berkali-kali tentang manusia laut. Oke. Kayak gitu, emang ada. Nah, Kiku bilangnya, tapi kalau aku enggak. Menurut aku itu bukan. Kalau aku bilang, menurut aku itu jin. Iya. Kiku bilang enggak, menurut aku itu bukan jin. Menurut aku itu tuh emang saintifis. Kita belum pernah explore lambat laun gini. Enggak yang, tapi di agama ada gitu. Nah, intinya Kiku ngomong sesuatu di mana aku langsung bilang, lah kamu nggak percaya agama? Dan kita berantem di situ. Perkara ngomongin mermaid ada atau enggak gitu ya? Perkara ngomongin mermaid itu ada atau enggak? Ada nggak sih sebenarnya? Tapi kalau kok jadi ikut-ikut mikir gua kan? Enggak, tapi kalaupun ada, iya tapi maksudnya kalaupun ada berarti dia adalah manusia yang tidak bernafas dengan paru-paru gitu kan? Iya, betul. Nah tapi kan, aduh panjang banget. Ini kayak gini banget nih. Iya kan? Pokoknya kalau Kiko bilangnya itu dia ada, tapi dia itu adalah makhluk. Kalau misalkan aku bilangnya ada, tapi dia adalah jin. Oh, oke. Gitu. Terus dia bilangnya kamu nggak bisa kalau cuma agama doang kamu lihat, kamu harus lihat saintifis loh. Bentar dulu, maksud kamu agama nggak saintifik kayak gitu. Iya sih. Itu kita berantem 3 jam. Gara-gara Putri Duyung. 3 jam itu, 3 jam. Tapi berantemnya bukan yang berantem yang kayak Iya. kamu ya, wah balikin meja gitu-gitu, enggak. Emang ya berantem kocak-kocakan kayak gitu. Tapi bener-bener serius, kami bener serius. Kayak gitu cuma. Gak, tapi kalau masalah yang serius gitu, misalnya dia orangnya cemburuan gitu nggak? Kiku itu nggak cemburuan. Kiku itu yang serius tuh apa ya? Komitmen. Oh, oke. Kiku tuh paling nggak bisa kalau aku udah janji, aku ingkarin. Nah, itu nggak bisa. Pernah suatu saat begini, aku kan dulu itu aku perokok berat. Nah pas nikah sama dia, aku memang janji
aku berjanji nggak bakal ngerokok lagi, aku berjanji nggak bakal judi lagi, dan itu adalah 2 yang aku lakukan waktu aku kuliah dulu gitu. Nah pas ngerokok itu dari yang perokok berat jadi enggak. Nah ngobrol lah ini sama sahabat aku, sama Adnan nih. Ini Adnan yang tadi aku ceritain yang di ulang tahun di Desember gitu. Terus ngobrol, gitu. Adnan bilang, tapi lu hati-hati. Kenapa? Soalnya di luar sana tuh ada cowok-cowok tuh, ada suami-suami yang punya punya filosofi kalau misalkan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Benci banget Gitu. sama filosofi itu. By the way, Adnan itu adalah sahabat aku yang sifatnya sama kayak aku. Dia itu tidak suka minta maaf lebih baik daripada minta izin. Tapi karena aku baru denger, ada ya Nan? Gitu. Emang ini awal-awal nikah ya, kayak emang ada? Ada, daripada minta izin ditolak, udah minta maaf aja mendingan langsung. Belajar di situ. Iya. Terus kan Adnan lagi ngelinting rokok. Nan bagi dong. Adnan bilang, mau lu boleh? Enggak. Coba. Sekali aja sekali. Bener kan? Ntar gue dimarahin sama Kiku nih. Dilinting sama dia kan. Nih. Nggak apa. Sambil lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Terus gitu kan. Dalam hati udah mikir nih, pas datang yang sorry yang vape aku rusak, baterainya itu rusak, aku nggak ada, aku butuh nikotin, aku akhirnya ngerokok Adnan deh. Tapi rokoknya linting kok, nggak seperti rokok biasanya. Tarnya itu lebih kecil, nikotinnya lebih kecil karena ini rokok linting. Udah nyiapin alasan gitu. Udah di fase kayak terus keingetan, ini ya fase kalau misalkan jadi suami kan kadang harus gitu kan. Lagi nyetir, ntar gue argumen nih, harus ngomong apa aja sama istri ya. Ada gitu tuh sambil latihan gitu. Iya. Pulang, Kiku meluk, Terus mau rokok. terus, oh iya yang, jadi aku begini, ngomong kayak gitu kan. Di pikiranku dia kayak, gimana sih kan kamu udah janji, gitu. Yang dilakuin adalah, kamu rokok berapa banyak? 3 hari didiemin. Jadi sesuai jumlah dari jumlah batang rokoknya ya? Dia cross check dulu, untung aku jawabnya 3 ya. 3 yang sebenarnya 3 rokok tapi yang kehisap itu 1. Soalnya yang itu kan linting, yang 2 gagal, yang 1 full. Jadi sebenarnya ya 3 tapi keep in mind ini 1 nih kayak gitu. Terus dia telepon Adnan. Tadi G ngerokok berbanyak 3 tapi cuman 2 yang gagal, 1 yang bersih. Yaudah. Sinkron lah ya. Kan. Sinkron. Dihitungnya yaudah ini sesuai dengan pasal 3, ambil pasal paling berat, yaudah ini 3 rokok, udah 3 hari didiemin. Yang makan apa kita? Dia diem aja. Sama 3 hari tuh. Terus diem, wah gimana ya? Yaudah deh, udah jam 12, ntar juga pesen makanan gitu. Terus dia turun, set. Kan kalau tinggal di apartemen, jam 12:30 dia udah turun, ngambil GoFood gitu, asik makan. Naik kok bungkus cuma 1, nggak dibeliin makan. Kayak gitu tuh kalau misalkan udah marah kayak gitu tuh udah aduh ampun deh. Dan dia itu dia adalah pemarah yang sabar ya. Iya. Dia tuh bener-bener oke, gua hukumannya 3 hari, ya udah 3 hari itu dia bakal sabar. Kayak gitu. Pernah suatu hari ini soal waktu ya, waktu nih. Pernah suatu hari dia adalah morning person. Dia bangun pagi bisa jam 7 dan bisa langsung, segar apa ini gitu. Aku itu bukan morning person. Bagiku jam 7 itu adalah jam 5 subuh. Jam 5 pagi itu kemarin. Nah itu bagi aku. Kayak pas bangun jam 5, ini masih kemarin nih, tidur lagi kayak gitu. Nah Kiku tuh kayak jam 7 gitu. Nah suatu hari tuh ini awal-awal nikah juga, Kiku bangun pagi, terus kayak, hai, Yang, hari ini kamu libur, kemana kita nih? Brunch yuk, apa yuk, ini yuk, kamu ada kerjaan nggak? Besok ada kerjaan gitu. Dia 1001 pertanyaan gitu kan, sedangkan aku tuh yang kayak, kamu bisa diam nggak? Bentar, ini aku baru bangun, kasih 5 menit, ini belum loading nih, kamu udah kayak perkutut tau nggak? Kayak perkutut kamu tuh ngomong. Nah dia tuh, selama aku ngomong perkutut, dia tuh gini, kayaknya dia kayak lagi naik banget, lagi seneng banget dikatain perkutut sama suaminya gitu kan. Jadi itu baru masuk 1 tahun pernikahan, belum 1 tahun lebih ya. Kayak perkutut gitu. Udah. Dia keluar. Terus aku kayak loading gitu ngelihat jam, jam 8 lagi. Subuh nih. Jam 8 tuh udah subuh nih, aduh. Gitu kan, aduh jam 8 lagi pegel banget gitu. Udah ngumpul habis itu baru deh. Bul, mau sarapan apa? Kur. Sampai jam 12 siang. Yang kur.
aku WhatsApp dia, yang udahlah mau makan apa kamu? Terus jawabannya nama dia kan di WhatsApp kan Ibu Gendri Vinadi. Ibu Gendri Vinadi is typing. Kur gitu. Dia tuh sabar banget kalau marah tuh. Yang kur. Mentang-mentang dikatain perkutut. Aduh, besok bisa tuh kalau besok ada yang ngatain aku apa kek, monyet gitu kan. Ku balas. Aduh. Itu pertama dan terakhir kalinya aku ngatain Kiku Burung tuh itu. Kapok abis. Kapok. Capek soalnya mau makan nggak digubris gitu. Dia diem aja. Yang kur. Kan udah minta maaf loh. Gitu deh. Aduh. Tapi kocak aja jadi ya. Maksudnya karena mungkin kamu juga orangnya kan komedian, lucu gitu. Jadi dia juga mengimbangi. Makanya maksudnya gini, banyak orang yang salah kaprah kalau misalkan di rumah itu karena aku komedian, di rumah aku yang lucu gitu. Aku tuh sebenarnya kalau misalkan di rumah itu aku itu ngelawak karena tuntutan profesi kan. Yeah. Tapi ketika aku di rumah tidak ada panggung komedi di situ, ya udah aku menjadi aku normalnya aja gitu. Gak lebay, ya mungkin cerewet kalau misalnya teman-teman doang, tapi kalau Kiku tuh yang bener-bener manjanya ada, rapuhnya ada kayak gitu. Nah yang kaget itu adalah Kiku kalau misalkan dia lagi mager, aku tuh nggak apa-apa duduk terus diem gini atau lihat handphone diem, yang penting ada dia, nggak ngobrol nggak apa-apa. Kiku tuh butuh sesuatu, butuh suara kan dia. Nah kalau suara gak ada dia bakal ngambil reaksi aku tuh gimana, antara dia joget-joget yang nggak jelas, dia bakal joget dengan goyangan yang nggak sinkron, tapi mata eye contact terus gini nih. Kayak gitu, sakit ngapain sih gitu, kayak jemuran jatuh kayak gitu. Nah itu tuh yang jadi dia tuh sebenarnya yang lawak-lawak gitu kalau misalkan situasi lagi jenuh bagi dia. Orang tuh nyangkanya tuh aku komedian ya. Iya, padahal dia kalau lagi di rumah ya. Dia. Kalau nggak ada dia nggak rame itu. Aduh, iya sih. Nah anyway, kemarin katanya dirimu lagi habis syuting film, tapi nggak ngelawak. Enggak. Apa nih, serius gitu main filmnya? Iya. Ini kayaknya genre pertama di karir aku. Oh iya? Iya, genrenya itu adalah thriller dan horor. Dan meskipun aku pernah main film horor berkali-kali, tapi itu biasa horor komedi. Dan ini adalah thriller horor gitu. Judulnya adalah Lampir. Oke, Lampir. Nah, mungkin orang-orang bakal nyangka ini seperti Mak Lampir. Sebenarnya yang orang nggak tahu itu adalah mungkin orang bakal mengira Lampir itu seperti Mak Lampir yang ada di Misteri Gunung Berapi kan. Zaman dulu. Tapi Lampir itu ternyata tuh ada mitologinya. Apa tuh? Ada. Jadi kalau orang tuh misalkan mau dateng itu pasti lewat Lampir. Stasiun Lampir kan, sorry. Enggak salah. Jadi orang kalau misalkan mau jadi stasiun Gambir. Oh, Gambir. sorry receh. Okay, aku ngerasa okay. ada timing di situ. Oke. Jadi gini oke nih serius lagi. Serius. jadi tentang perempuan yang dia itu tuh memiliki ini mitologinya ya, Lampir itu Mak Lampir adalah nenek-nenek yang dia mencari cara gimana caranya untuk awet muda dan tetap cantik. Oke. Nah, di film Lampir diadaptasi juga ceritanya. Ini berceritakan tentang beberapa 6 orang sahabatan mau foto priwet di sebuah villa. Tiba-tiba dari 6 orang itu salah satu adalah Lampir. Yang setiap 10 tahun sekali dia bakal masuk ke tubuh orang. Oh gitu. Jadi kayak hantunya lah, ini satu di antara 6 ini. Iya, masalahnya dia itu bukanlah hantu, dia itu adalah ya manusia yang memiliki ilmu goib aja gitu, ilmu hitam. Indigo gitu ya? Iya, indigo, ya semacam itulah. Dukun. Soalnya buah, enggak deh. Duku, sorry. Sukun, sorry. Bukan. Sukun. Emang apa sih? Iya benar, sukun. Duku kan? Iya. Aku tuh kalau dikasih tebakan gitu tuh kayak suka loading dulu gitu loh. Ini apa ya? Gitu kan? Duku. Plesetan dari duku. Sukun sih. Duku Medan, duku Jawa, duku Sunda. Iya, nah itu cepet. Langsung dites ya kan? Enggak, aku tuh kalau misalnya ngomongin Lampir tuh soalnya yang ada dalam bayangan aku tuh ya Mak Lampir. Mak Lampir, iya. Yang kalau ketawa serem gitu kan. Nah menariknya lagi, ketawa Lampir di sini itu diadaptasi dari ketawanya Farida Pasha. Tapi dipraktekin sama salah satu pemain di sini dan di modif. Jadi ini ketawanya lumayan mirip.
mirip tapi bukan apa ya. Waktu pertama kali aku denger sih kayak bukan ketawa manusia ya. Wow, serem ya. Iya, aneh gitu. Soalnya kan kita kalau dengerin ketawa makhluk halus itu kan berbeda sama ketawa manusia kan. Iya, Nah, iya. di sini nih si satu orang ini dia berhasil ngedeliver ketawanya dengan bagus. Gitu. Salah satu pemain itu juga. Salah satu pemain. Ih, penasaran. Siapa ya? Cewek cowok? Nah, itu nggak bisa dikasih tahu tuh. Tapi yang jelas ya di sini pemain ini tebak aja kan ada aku. Iya. Ada Ge Pamungkas, ada Gandhi Fernando. Ini adalah film comebacknya dia selama I don't know 6 atau 7 tahun. Iya. Terus ada juga Jolin Mari. Iya, yang Putri Iya. Indonesia. Terus abis itu ada juga Hana Saraswati. Which is ini dua orang ini perdananya mereka, film perdana mereka. Terus kemudian ada siapa lagi? Rory Ashari. Ya. Ya, ini film perdana dia juga. Dan ada juga comebacknya dari Adina Rasti. Comeback Iya. setelah 6-7 tahun. Nah, dari situ aja tuh. Itu salah satunya itu adalah lampirnya, jadi tebak di mana. Dan ini menyenangkan banget syutingnya. Makanya I'm so excited karena bentar lagi bakal rilis. Iya. Which is tanggal 14 Februari. Dan apa ya? Iya sih menarik sih gitu. Kemarin syutingnya berapa lama? Syutingnya itu tuh kita sekitar sebentar ya. Syutingnya itu adalah 168 jam. Aku suruh ngitung lagi. Satu minggu. Oh, 1 minggu. Bisa-bisa ya dia suruh ngitung aku 168 jam berapa ya kan? 168 jam. Tapi nggak kerasa rasanya kayak 1 minggu saking menyenangkannya. Iya. Makanya kan bingung. Syutingnya 1 minggu. Tapi di satu tempat itu aja. Iya 1 minggu karena di tempat itu jadi nggak makan waktu karena kan syuting itu makan waktu kalau misalkan oke kita hari ini syuting di Depok ya, habis itu kita ke Bekasi, habis itu kita kemana kayak gitu. Ini enggak syutingnya cuma di rumah itu aja, dimanfaatkan kita syuting di belakang hutannya, kita syuting di meja makan, di toilet, di apa gitu itu semuanya di rumah itu. Ini ya kayak kita cari impostor gitu. Siapa nih di antara ini? Iya emang ada vibes kayak gitu Iya emang kan? iya. Seru. Ya semoga ini sih karena ini emang ceritanya lumayan gory juga karena ini thriller kan jadi emang Iya. ada kepala yang dibacok, ada perut yang dibacok terus diambil ususnya dijahit lagi karena itu usus buntu nggak ada yang bercanda jadi ada juga yang kayak gitu ada yang bener yang usus tuh diambil itu benar jadi aku pas ngelihat itu tuh itu kita kan ada tim artistiknya. Iya. Tim makeup buat yang bikin mayat-mayatan gitu. Bikin usus-ususan Bikin itu. usus-ususan gitu. Oh, ini ada cerita kocak sih. Iya, pakai usus apa kalau boleh tahu? Ususnya mau nemu lucu bisa lagi. Usus 3 jari. Aku mau bilang usus 12 jari kok 3 jari. Makanya 3 jari. dari Usus mana 3 ya? jari lagi. Usus 3 jari ntar digini-giniin usus. Enggak, Ya. oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Jangan ke arah situ. Jadi 1, 2, 3. Apa? Gak ada. Tapi ada cerita lucu nih, Apa ada tuh, cerita apa lucu. Jadi kan itu kan Zak lu masih ingat kan? Itu kita kan ada ini ya, ada boneka-bonekanya itu. Iya. Bonekanya salah satu aktor yang jadi mayat, dia dibacok palanya dipukul gitu. Prostetiknya. Nah, pernah satu waktu tuh gini. Kami lagi lapar. Adina Rasti pesen makanan GoFood. Dia pesen beberapa, salah satunya adalah sate. Banyak. Tujuan sate banyaknya itu buat kami para pemain juga sama kru. Iya. Nah, nih si GoFood tuh kayak, oke sebenarnya saya antar ya gitu. Terus tiba-tiba kok lama banget ya datangnya pas kita lihat karena emang rumah kita itu tuh di puncak dan itu tuh kayak lewatin hutan terus ada villa gede kayak gitu. Ternyata si Rasti itu dia nggak silent handphone nih, pas dilihat handphonenya tuh berchat dari sininya, Iya. Mbak emang lewat sini beneran Mbak, Mbak tolong saya dikejar begal, kayak gitu kan. Aku kan sebagai orang yang mikir kayak alah ini kali bohong kali nih, tapi kok rame banget, tolong saya dikejar begal, tolong apa gini. Ya ampun Mbak, ini serem banget, bener gak sih Mbak titiknya di sini? Terus akhirnya sama Rasti ditelepon. Mas bener kok mas, makasih Mbak, yang bener Mbak, ini Mbak, saya barusan dikejar kuntilanak kayak gitu. Terus kan ketawa kan, ya elah tadi bilangnya begal, sekarang kuntilanak gitu. Beneran Mbak, tadi saya habis kejar begal, saya dikejar kuntilanak. Terus diklarifikasi lagi sama dia 2 kali. Dan aku bilang, ini kayaknya, tapi emang ada ketakutan nih. Udah pas dateng, dia udah mukanya pucet,
udah lepek nih, terus dia ambil tuh sate dengan bolong-bolong. Ini Kak, satenya ada bolong gitu. Terus barusan saya tuh itu ngelewatin emang daerah begal. Saya dikejar tuh sama 2 motor, saya ngebut aja untuk masuk gitu. Nah habis itu saya nyasar, saya ngeliat kanan kiri, pas lihat atas ada kuntilanak Mbak. Nah terus saya lari kan, saya gara-gara nyari sinyal, saya lari lagi ke motor, di motor saya ada kucing. Jadi kucing lagi makan satenya Kak. Astaga, terus gak bisa dimakan dong satenya? Bisa, kucing itu lagi mau nyoba makan dengan plastik itu dia kayak coblos-coblos gitu. Tapi maksudnya itu cuma buat demi sate, terus dia mikir, ini beneran gak ya? Satenya banyak banget sih gitu. Yang mesen perempuan lagi, Susana, dia kesian banget. Dia lagi gini-gini terus dia ngeliat gini terus kan dia, iya Kak. Ini bayangin ya, orang baru ngeliat setan terus dia ngeliat gini kayak, dia gini. Terus dia ngeliat, enggak Mas itu prostetik Mas. Jadi dia ngeliat ada boneka yang jadi mayat gitu yang kayak berdarah-darah terus gini. Enggak Mas itu prostetik Mas, kita lagi syuting di sini. Oh iya kesian banget. Sumpah dia kayaknya besok langsung off aplikasi sih, fix banget. Dikejar begal, dikejar kuntilanak, pesanan diambil kucing. Itu tuh benar-benar lengkap. Ketemu prostetik ya kan. Mendingan Mas pulang resign deh Mas. Kayaknya ini jawaban dari Tuhan Mas. Iya lagi, kasihan banget anjir Gojek ya kan. Kesian banget itu, kesian banget. Tapi habis itu dia foto sama semuanya gitu. Dia foto. Sama Kak G. Iya, ayo kita foto. Iya, makasih Mas. Sampai pucet mukanya. Itu dia nggak langsung pulang ya? Dia nggak langsung pulang kan? Dia pas kita suruh, yaudah Mas ini, iya sebentar dulu saya istirahat sebentar. Dia Iya kita gali akhirnya dia tapi lemes banget ya. Cuma gara-gara sate, ya Allah. Aduh. Tapi memang sih maksudnya aku tanya-tanya beberapa temen gitu juga kalau syuting horor tuh biasanya ada aja cerita-cerita mistis gitu. Nah masalah ini ceritanya tuh bukan dari kitanya gitu. Jadi Rumahnya tuh emang tua. Rumahnya tuh angker. Tapi yang digangguin tuh GoFood, kenapa? salah ini ya, salah sasaran. Iya, gitu. apa gara-gara dia pakai jaket hijau? Tapi itu di iya. pantai selatan. Ini kan di puncak selatan. Maksudnya kenapa? Salah server. Iya, salah server. Aduh ya tapi seru lah ya. Ada Tapi cerita seru. jadi kan. Itu cerita horor itu cuma satu itu. Tapi sisanya itu adalah cerita yang menyenangkan. Ini adalah syuting yang ini mungkin paling fun yang pernah aku alami ya. Ini cerita emang karena semuanya tuh entah kenapa kita sadar kalau misalkan oke, ini film beberapa dari kita ini ada yang aku baru di genre ini, beberapa dari kalian itu perdana film pertama, terus Rasti dan Gandhi ini udah selama hiatus 6 sampai 7 tahun, ini mungkin film pertama kalian juga gitu. Jadi ini adalah film milik bersama nih. Jadi gimana cara aku bagus adalah dengan memastikan lawanku juga bagus. Jadi satu scene ini bagus. Jadi kita tuh bener-bener ngebedah. Oke, ini scene ini nih kira-kira siapa nih bintangnya nih? Oh, ini adalah scene-nya Rory marah. Iya. Kalau scene-nya Rory marah berarti ya udah kita biarin aja, kita jangan ada yang curi spotlightnya terus kita saling Ror, kayaknya lu kurang ini deh tadi. Lu ngerasa gini gak sih? Atau cukup gak energi yang gua kasih kayak gitu. Jadi emang pada saling mengawasi kayak gitu. Jadi kayak ya maksudnya nggak cuma director doang tapi kalian pun pemain juga saling ini ya. Kita juga saling ngasih input dan director enak banget. Director tuh dia udah terima jadi. Jadi director tuh benar-benar Mas Kenny Gulardi, dia cuman mikirin soal oke, angle gua bagaimana, angle gua begini gini. Udah habis itu dia bakal ngeliat para pemainnya saling readingan satu sama lain gitu. Biasa kan director kan bakal lihat, oke nih set udah jadi nih, pemain gimana? Belum reading Pak, aduh suruh reading aja gitu. Nah ini enggak, jadi ketika dia lagi ngatur-ngatur gitu, itu pemain lagi pada reading sendiri. Biar one take oke kan? Biar one take oke, karena capek, Kak capek banget. Aku tuh pas film horor ya, aku pernah jadi setan, enak. Setan tuh kayak gini gitu, terus yang depannya gitu kan. Nah ini adalah aku ya di film ini. Baca skip kan. Di mana Pak? Kamera di sini. Oke. Segini ya. Ini frame-nya segimana? Oh, close up segini. Berarti ini aku kelihatan enggak? Enggak. Frame-ku segini ya? Oke. Clapper masukkan. Oke, semua sound roll. Rolling. Oke. Scene 23, shot 1, take 1 cak. Oke. And action. Gitu, langsung tiba-tiba kayak gitu. Nggak ada pancingan. Apa? Nggak ada pancingan dulu. Iya ada pancingan, tapi pancingan paling kan kamera kan close up di depan sini nih. Oke, siap and action. Kayak gitu. Lebih
challenging. Capek, iya, dan kan nafas penting gini kan. Pernah nggak lagi nggak capek, tapi nafasnya tuh penting kayak lama-lama gelap, kunang-kunang, pingsan, pernah. Gak di film ini, di film sebelumnya nafas kayak padahal nggak capek kan. Jadi nggak natural kan, nggak organik. Tiba matanya putih. Tiba-tiba dia mau pingsan. Pingsan, dan saudara kayak wah ini metode acting nih. Mana pingsan? Loh, keluar frame. Pingsan. Itu di film sebelum itu ada Ari Kriting gitu tuh. Bener kunang-kunang gitu. Terus udah skip abis itu. Tiba-tiba nyadar kayak ini kenapa semua pada panik gitu, pada gipas-gipas. Bangge pingsan bangge gitu. Nah itu jadi kalau pas jadi main film horor tuh aduh jadi setan aja deh enak gitu. Enak jadi hantu ya juga. Jadi hantu tuh. Gitu. Sutradara apalagi kan sutradara tuh si kadang-kadang kayak oke jadi bro gini John, lu tuh ketakutan ya John, ini Candy ngomong gitu, John lu ntar ketakutan, jadi ntar nih kamera bakal follow lu bakal ngeliat kanan kiri gitu kayak di mana setannya bro, gitu, di mana setannya, oke ya gitu ya, ketakutan bro. Aku tuh harus ketakutan, gitu. Padahal Sedangkan ada yang aku lihat tuh kayak audioman begini, gitu. Iya lagi. Terus ada kameramen yang lagi ngatur fokus gitu, kayak, mana sih fokusnya, gitu. Ada bencong ini kayak makeup artist yang kayak gitu. Dan aku harus ketakutan kayak capek banget. Iya lagi aku maksudnya juga kayak bisa membayangkan gitu, kita harus berekspresi padahal yang kita lihat kan. Oh apalagi kalau misalkan aku tuh biasanya kalau film horor tuh sekarang aku pelajarin untuk kedepannya kalau ada film horor mendingan kalau misalkan aku ingin improv tentang teriak atau apa, aku harus ngasih tahu dulu ke kru Ya. gitu. Karena kadang-kadang entah kenapa ya di setiap produksi film pasti aja ada yang latah. Iya lagi. Nah, jadi kalau misalkan aku lagi kamera gini terus kayak wah gitu. Itu mau ketawa karena di belakang ini. Kodok. Bangke lu ya. Pada gitu. Yang lagi megang track gitu kan. Dia biasa dorong tracking kamera gitu kan di rel gitu. Gitu. Iya jadi pecah konsentrasinya ya. Pecah. Apalagi yang bagus kalau latahnya itu latahnya itu ngangkat doang. Kan ada tuh cowok kemayu gitu yang makeup gitu. Nah, itu kan mulutnya sampah tuh. Gitu. Si itu kan siapa sih? Makeup kita. Iya. Apa? Itu latahnya gitu. Kenceng banget gitu. Sampai audiomen dari Megang Mur, langsung gak usah dikesituin ke gua aja. Oh saya dengar ada suara lebih menarik lagi tadi tuh. Kayak gitu. Aduh, astaga. Itu tuh yang aku pelajarin tuh kalau misalkan lagi syuting horor tuh kalau mau kaget. Bisa gitu kan, aktor-aktor gitu, gue pengen piala, gimana cara piala ya? Improv. Lata. Aduh, kocak banget nih kayaknya kalau sehari-hari sama dia nih pipi kenceng ya di atas, nggak turun-turun kayaknya. Gitu, tapi menyenangkan. Iya Ini filmnya sih. menyenangkan. Semoga hasilnya juga menyeramkan. menyenangkan. Semoga filmnya hasilnya menyeramkan ya. Gitu. Tapi apa nih menurutmu yang orang harus nonton nih nanti 14 Februari, mana abis pemilu kan? Siapapun presidennya, tontonlah Lampir. Keren banget jadi tagline ya. Jadi tagline ya. Lampir menampilkan Ge Pamungkas, Adin Rasti, Ganindra Bimo, Gandhi Fernando, dan mas-mas ojek yang ketakutan. ada di antar dari film ada dia. Lagi Sumpah? nih. Serius? Enggak lah bercanda. Kirain beneran. Kirain jadi talent dadakan kan? Karena Bagus nih kamu nih mukanya. pucatnya natural. Iya. Kamu tuh pucet janik kamu ya, pucet janik apa tuh pucet janik? Iya, kalau pucet ganteng gitu. Oh iya ya Pak. Makasih. Jangan senyum, pucet aja pucet. Aduh, pucetnya natural. Iya, Bawa iya. satenya beneran Sate bolong. natural. Ada kue sate bocor nih. Wah, lagian. Itu kenapa kok plastiknya merah ada totol-totol coklat-coklat gitu? Iya ini tangan kucing, lihat aja tangan kucing. Ada sedikit kucingnya begini di TKP. Aduh. Hah? Apaan? Satenya hilang satu. Oh iya.
Nggak mungkin sih. Kucing kayak nggak mungkin nih. Kayaknya nah itu gue baru nggak masa kucing ngambil sate dan dia hitung hilang 1 gitu. Serius dihitung. Ya kok katanya hilang 1, berarti hilang 1. Diambil kucing. Kayak nggak diambil kucing sih. Kayak dia dong kayak lagi nyetir. Emang sate kambing. Ngambil 1 lah. Ntar gue bilang diambil kucing. Kayaknya sih ya. Kalau gue jadi Gojeknya gue kayak gitu sih. Kalau gue, wah gila nih. Masa dengan cerita gue ini kan nggak mungkin kan? Kenapa Pak? Ya ampun Bapak dikejar begal. Kuntilanak sabar ya Pak. Kurang 1 nih Pak. Bintang 1, nggak mungkin. 1 ambil Pak, ambil 1. Hilang 1 beneran deh. Aduh beneran lapar ya sih, kasihan. Tax energy loh. Iya loh. Dan dia pasti cerita ke teman-teman Gojek kan pasti kan kayak bro tadi gua nih bro. Wah. Ada yang lebih apes dari gua. Gak ada, gua doang. Beruntutan lagi ya Beruntutan kan? itu. Aduh kocak banget. Aduh capek deh ketawa sumpah. Aduh jadi pokoknya tanggal 14 ya. Tanggal 14 itu akan ada film yang dimainkan oleh saya Ge Pamungkas, Adina Rasti, Gandhi Fernando, Jelen Mari, Rory Asyari dan juga ada Hana Saraswati. Ini juga adalah film terakhirnya dari almarhum Yayu Unru selaku acting coach dan dia juga bermain di sini. Jadi kami persembahkan film ini ke dia. Aku nggak bakal bilang semoga dia nonton karena menurut aku dia pasti nonton, cuman kita aja yang nggak bisa ngeliat dia nonton kayak gitu. Jadi iya ini adalah film persembahan dari kami buat teman-teman. Ini adalah film thriller horor. Jadi ya siap-siap aja semoga menakutkan. Karena ada cerita menakutkan beneran di balik gitu. Dan buat mas-mas ojek Mas Apes, jadi aku nggak tahu namanya siapa, aku panggil aja Mas Apes. Mas Apes, semoga Mas Apes nonton karena ya itulah di tengah kecapean Mas Apes itu datang dan membuat kami semua tertawa. Nanti insya Allah ya nanti Razak bakal nyari ke puncak si Mas Apes ini. Ya Zak ya dicari ya. Kan ada recordnya di aplikasinya itu. Oh iya di aplikasinya. Iya. Nggak apa-apa kita cari. Kita minta kepolisian tim cybercrime untuk mencari. Deddy Kobusher bisa nyari juga kan dia. Kita naikin ke stage. Yang ingin aku tanya adalah bener nggak itu satu satenya itu dimakan sama kucing? Karena setahu aku tuh kucing nggak ngambil sate. Kalau dia tahu kurang 1 karena diambil kucing, berarti dia ngeliat kan kucing. Wah kucingnya jangan untuk sate di sini kan. Berarti dia lihat kan. Nggak mungkin juga kucing makan sate. Nggak mungkin kucing sepintar itu dia kan ini kan plastik nih sate kan tusuk. Nggak mungkin kucing bakal ngambil 1 gitu, gak mungkin dia gak mungkin ke tangannya begini kan dia gak mungkin 1 terus kan 1 gini kan dia lari pakai 2 gitu, enggak itu kucing bukan Doraemon, gak percaya harus ada butuh nih peninjauan nih secara kualitatif ini bener gak nih 1 gitu. Itu Mas Apes emang Anda bawa sate tapi saya masih penasaran itu kok satu sate hilang ya. Ntar kita akan panggil cat whisperer siapapun orang yang ahli nggak tahu dia SITK mungkin sarjana ilmu tinggi kucing nggak tahu ntar kita panggil ada nggak sih kuliah dengan itu ilmu kucing nggak ada ya kita itu kita harus beneran mbak harus lihat mukanya mbak bener-bener pucet ya kayak lucu tadi lu bilang kayak kita ada video di handphone gua ya. Di handphone gua ada ya. Bentar nih, Mas. Coba lihat dong. 7 bulan udah kehapus. Ya aku kehapus kenapa? Iya, auto gini yang iCloud-ku tuh nggak bakal nyimpen gitu? itu. Iya. Di luar ada nggak sih? Si Mas Apes itu. BTS ada. Iya, ada. Direkam semua ngerekam kejadian itu. Iya, ada kan semua ngerekamnya ada kan. Termasuk berarti kita juga ada bukti dia ngomong ini kurang 1 tusuk ya. Gitu ada. Dia ambil kucing. Jadi si bungkusnya tuh kayak robek terus satenya hilang 1 makanya diambil kucing gitu. Bukan, satenya hilang 1 atau tusuknya hilang 1 nih. Kita kan 1 tusuk nggak mungkin kan. Iya. Kucing Doraemon. Kayak nih Mas Apes nih yang emosi nih. Kayak Mas Apes nih. Gitu. Gimana ya kalau gua ngambil 1? Oh iya kan udah ada bolong isi kucing gitu dia. Dia ambil.
Aduh, sumpah tapi lucu banget. Enggak tuh kucing bukan Doraemon. Enggak mungkin. Satu tusuk hilang karena kucing. Iya. Kucingnya jalannya berdiri. Karena kan gini Mbak, nih sate itu kan yang ditaruh itu kan di plastik nih ya. Iya, iya. Di plastik. Kan ditusuk sate kan ditaruh begini kan, Iya. terus dibungkus kan. Heeh. Gimana cara ngambil? Kan nggak mungkin kalau gini baru Iya, iya. kucing tinggal gigit kerut gitu. Ini kan satu gini, berarti kucing kan harus Ngambil gini dulu. oh ini lidinya nih gitu. Gimana dia ngambilnya pakai pakai nggak mungkin pakai gigi. Iya. Mungkin kucing sekarang pinter kali. Oh ini kucingnya udah sering ya. Ini kucing, Kucing 4.0. iya kucingnya udah tahu gitu spot-spot oh di sini sering nih. Setiap jam 8 malam ada yang mesen sate di sini. Biasanya ini berhenti gitu. Udah tahu ya kucingnya ini karena ada begal nih. Mungkin kucingnya ngincar sate marangi. Sate marangi ya. Tahu dia yang mahal. Sate Marangi tahu ya. Atau jangan-jangan yang dia kejar sama sebelum dikejar kucing kan sama begal juga tuh. Jadi begal juga gitu ya. Bro, bau Marangi nih, Bro. Kita kejar nih. Mas, satu aja, Mas. Jadi tersangkanya antara Aku pengen sate juga. Tuh kuntilanak juga pengen sate makanya. Tuh seenak itu sate Marangi tuh. Wah, itu bener-bener pantesan reviewnya 5, Bro. iya kan? Itu sate. Aduh. Gila sih itu. Itu bener-bener udah jatuh, ketimpa tangga, Ketimpa durian. ketimpa durian, didatengin tetangga, itu semuanya aja tuh kepleset. Mas apes. Mas apes. Pulangnya minta dianterin ke bawah sama driver. Iya, Mas apesnya pulangnya minta dianterin ke bawah. Kayak gitu. Kenapa dia? Kawal gitu. Minta saya boleh minta dia. Iya bener. Saya juga boleh. Ini enggak dianterin sama ini, dianterin pakai naik motor juga. Oh, Konvoy. Jadi konvoy. Konvoy jadinya. Sakit ketakutan dia. Kuntilanak tuh kelihatan terbang di spion motornya. Dari belakang. Mm-mm. Dia kuntilanak. Terus dia minta diturunin gitu kan. Turun gitu. Terus ada kru yang bingung gitu. Oh yaudah saya konvoy gitu. Habis itu langsung dia pakai motor Mio gitu, terus kakinya begini disetut gitu. Enggak, bukan habis bensin. Emang dia ketakutan aja. Oh, saya kira habis bensin minta saya anterin. Disetut gitu motornya. Motornya doang masalahnya, orang masih ketinggalan. Mas gitu. Mas saya juga ikutan, Mas. Motor saya disetut, saya juga ikutan, Mas. Oh, mantesan susah ya. Sumpah Kayak lah, gitu. ampun dah. Ini beneran, ini kayak besok pipiku gak bisa balik nih. Tapi filmnya menyeramkan. Aku takut dengan cara kayak gini orang malah mikir ini film komedi kayaknya nih. Enggak, ini serem banget. Serem, karena Ini serem dirimu banget. gak ngelawak ya di situ ya. Enggak ngelawak. Serius. Di sini serius. Ketakutan. Lebih takut daripada enggak sih? Lebih takutan Mas Apes sebenarnya. Beneran. Karena itu beneran ya kan. Mas Apes takut banget, Mbak. Aku kira awalnya penipu pas aku lihat oh ini takut beneran sih. Bener takut. Tahu nggak sih mata yang lega ketemu manusia yang bukan sampai kayak nafas, ada yang bernafas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah jawab. Dari tadi pas saya assalamualaikum ketawa. Hihihi. Ya Mas jangan assalamualaikum. Saya dari tadi naik motor baca ayat kursi. Nggak tahu baca apa, pokoknya Allah Malakasum tuh aja. Itu buka puasa. Kuntilanak dibaca Allah Malakasum tuh bukannya lari, buka puasa. Lah dia baca Allah Malakasum tuh buka puasa gua. Nggak tahu Mas, saya panik. Aduh. Mas Sumpah. Apes, nggak apa-apa. Kasihan ya. Fix banget Iya, tuh, nanti- masa apa sih? Kita akan cari Mas Apes itu. Kita akan cari itu. Sumpah, gue kayak kebanyakan ketawa tuh gak sih, langsung kayak lemes gitu rasanya kayak. Nah, itu kita pas lagi juga pengen ketawa. Tapi kita tahan-tahan. Oh gitu, karena Aku, Rasti, empati. semuanya kan kita kayak Hah? jadi gimana Mas? Hah? Ya Mbak saya ada kuntilanak. Kita kayak pengen, ya Allah cuma gara-gara sate gitu, bukan gantiin rahasia negara. Gitu kan, kayak. Dia tuh selama ada begal, ada kuntilanak, dia punya pilihan untuk pulang. Mbak, saya nggak jadi ya Mbak, gitu. Pesen yang lain aja deh Mbak, yang lebih berani banyak gitu kan. Dia punya pilihan untuk pulang, tapi dia enggak, ini sate. Ratusan tusuk. Kok ratusan? 99 tusuk. Kurang satu. Dan kita break shooting untuk nge-interview Mas ya. Iya. Kita tuh break shooting. Bahkan pada saat itu adalah scene aku. Scene aku terus habis itu Rasti cabut, terus Mas Kenny kan udah jam 8 gitu kita harus
ayo dong, kita masih ada beberapa scene lagi nih. Gitu. Ntar Mas Ken, kenapa sih? Itu Ojek datang, ya kita break dulu gitu. Dia pengen dengerin cerita si Ojek itu. Saking udah tahu nih si Ojek yang dari jam 5 sore sampai sekarang belum, kita pesen jam 5 sore untuk jam 6 datang, enggak datang nih ternyata gitu. Sampai jam 8. Sampai jam 8. Kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Lagian kuntilanak mana sih jam 8? Jam 8 kuntilanak udah keluar tuh, kuntilanak begadang kali ya. Harusnya keluar jam 12, kayak ini jam 8. Kan orang masih ada kesempatan buat Isa gitu loh. Kecepetan ya kuntilanak, rajin Kecepetan, ya kan? jam 8. Wah, kuntilanaknya early nih. Bagus. Early kunti. Kan ada jam 3 sore tuh. Jam 3 sore kuntilanak keluar kan. Wah, jet lag nih. Aduh. Oh. Gitu. Tapi filmnya menyeramkan. Oke. Nah tuh, jangan lupa berarti nanti kita nonton tanggal 14 ya. 14 Februari Kak. 14 Februari abis Yes. pemilu, ya kan abis nyoblos. Langsung ke situ. Jadi 1, 2, 3. Aduh. Gimana ya? Serius nih. Aku pilih ini aja, aku pilih Tom Lembong. Tom Lembong siapa? Siapa sih? Siapa Lembong tuh? Siapa? Iya. Yang dipanggil sama Gibran itu Tom Lembong. Tahu lagi. Emang nggak nonton yang kedua ya? Iya lagi Cawapresnya. belum. Enggak, kemarin tahu sih. karena udah kayak kebanyakan nonton debat capres-cawapres jadi pusing tau gak? Iya, aku juga Iya sih. kan? Aku tuh tahu ngevote siapa, tapi aku gak bakal bilang deh. Soalnya takutnya Diem-diem gitu, iya. Dia kayak, lu pilih siapa? Gue pilih 2. Parah lu, dibayar berapa M lu gitu. Emang kenapa? Iya. Lagian yang dibayar juga belum tentu milih, ya kan? Iya, itu satu. Dan yang kedua, yang dukung belum tentu dibayar juga, yang dukung belum tentu dibayar. Nah, Iya. gitu. Makanya aku nggak deh, nggak menyuarakan milih Iya, siapa iya. sih. Kalau aku sih kayak gitu. Benar. Yang penting 14 Februari tonton aja 14 lah, Februari, lampir lah. Nonton Lampir, ya kan, mencairkan Gitu. ini apa, film pemersatu bangsa, ya kan lagi pecah-pecah nih ya kan. Lagi pecah-pecah, tonton beberapa aktor dibunuh-bunuh di situ. Iya. Banyak darah berceceran semuanya. Ya kan. Tuh, guys, kalau gitu jangan lupa nih tanggal 14 Februari Yes. catet ya kan, habis pemilu kalian nonton sama pacar, habis berantem ya kan, habis pecah kongsi gara-gara pemilu beda pendapat gitu kan, nah Yeah. nonton Lampir. Sumpah aku tuh lagi Kenapa masih gitu? agak jet lag tuh gara-gara kebanyakan ketawa. Aku masih terganggu. Kok pecah kongsi gara-gara apa pacar gara-gara pemilu? Ya maksudnya Gak bisa. Kayaknya lagi suami istri lagi tidur gitu. Aku nggak nyangka, enggak loh. Gibran tuh nggak sopan. Enggak, orang dia sah-sah aja kan dia minta maaf kayak gitu. tapi banyak loh, banyak banget. Aku aja sama suamiku beda pilihan. Oh iya. Iya, jadi kayak aduh capek banget. Dan ternyata waktu aku pernah nulis di Instagram Stories gitu ya, itu orang banyak yang curhat, sampai pisah ranjang lah. Itu real terjadi, men. Pisah ranjang gara-gara beda pilihan. Kamu sama istri satu pilihan nggak? Aku masih satu pilihan. Iya, beruntung lah kalian. Tapi aku pernah ngeliat ada orang tuh, menurut aku gini, kampanye yang paling parah itu tuh sebenarnya bukan kampanye yang sekarang, tapi kampanye yang dulu-dulu itu. Yang dulu-dulu itu soalnya emang bener-bener aku tuh dulu kan tinggal di Rempoa, ada 2 satpam, satpam Sukaronda, mereka itu temenan jadi pecah gara-gara yang satu milih Jokowi, yang satu milih Prabowo kayak gitu-gitu. Itu banyak tau. Sampai ke sekarang. bawah di ritual mereka biasa main catur. Heeh. Ke bawah-bawah gitu, yang satu main catur tuh pakai baju putih pada saat itu kan Prabowo Iya, baju iya, putih, iya. Jokowi baju kotak-kotak. Heeh. Kalau misalkan yang pembela Jokowi main catur cuman rajanya doang jalan-jalan belusukan kayak gitu. Ini belusukan nih. Kalau yang satu lagi rajanya doang nggak ada ratu. Raja gua jomblo. Ratunya diem baik. Bercanda. Aduh. Iya. Terus sekarang juga gitu dong. Sekarang tuh iya, tapi gini, mungkin kalau sekarang itu gara-gara akunnya itu cukup tutup mata terhadap sekitar. Iya. Jadi aku cuman ngelihat aja capres cawapres kayak gimana, debat mereka seperti apa. Nah, aku gak buka X alias Twitter, aku gak buka Instagram yang Politik. karena banyak banget yang bakal ini loh, yang bakal
bakal Menggiring gitu ya? Menggiring, iya. Iya, iya, Nah iya. itu yang paling jahat kan di situ tuh. Iya. Itu adalah ulah-ulah ini padahal udah gua kasih tahu di Instagram tentang spin dokter masih aja. Kayak gitu. Jadi yang ulah-ulah para orang-orang tuh yang mencoba untuk menggiring opini, menggiring iya, apa. Nah, itu yang jahatnya tuh di situ. Ya tapi kan itu kan memang apa ya, kampanyenya mereka kan kayak gitu. Betul, itu adalah cara kampanye mereka dalam menaikkan ini. Ada beberapa cara-caranya kayak gitu. Iya, dengan menggiring opini ya. Pokoknya kalau kalian udah punya pilihan, ya apa ya, maksudnya pertahankan itulah. Pertahankan gitu. itu, iya. Nggak usah gini, kalau kalian punya pilihan, pegang pilihan itu, kalian tanya pilihan orang itu apa, nggak apa-apa, tapi stop abis itu. Iya. Jangan sampai kayak, karena dia pilih siapa? Pilih satu. Ih, kok satu sih? Iya. Kenapa Apa nggak nih, dua? suka tuh kayak gitu. Atau kenapa nggak tiga? Heeh. Mm-mm. Makanya kalau ditanyain juga aku diem, males gitu, ya kan? Even sama keluarga gitu, ya, daripada gue perkutut gitu. Iya, kur gitu. Aku biasa gitu, aku bisa kayak, lu emang pilih apa Ge? Gitu. Enggak, gue masih swing voter, lu pilih siapa? Gue pilih segini misalkan, oh iya kenapa gue harus milih dia, coba deh apa? Iya. Yang dikasih tahu tuh bukannya fitnahan, bukannya apa, tapi yang dikasih tahu adalah, iya soalnya gini, dia track recordnya bagus, lalala gitu, oh ya udah. Kayak gitu, soalnya kadang-kadang politik bikin orang Iya. sensitif gitu. Nah makanya tadi setelah terjadi perpecahan ini, Langsung nonton lampir. ya di dipersatukan situ. ya. Nonton lampir sambil makan sate. Uh, Iya tuh. ya tapi iya. Bukan pantun, bukan pantun. Nonton lampir makan sate, cakep lagi sama dia. Apa ya lanjut aja. Ada gua ya. vampir makan pete, udah deh gitu. Apa lagi? Udah kayak ir tuh apa? Vampir, hampir, lampir, gambir. Ada jubir makan pete. Wah, juru bicara makan pete kan nggak enak kan. Biar saya yang berbicara, Pak bau pete. Ya, para jubir jangan makan pete ya. Itu counterproduktif itu. Anda harus ngomong nafas Anda bau pete. Aduh, Kage. Thank you so much hari ini atas Yes. apa ya? Atas hiburannya sumpah. Ini pipiku kencang banget tau gak sih? Kayak pegel di sini nih. Aduh, ini kalau botok sih ketawa gak bisa naik nanti. Apa jadi botok? Ya kan kalau dibotok sih jadi kaku ya kan, gak bisa ketawa. Ya, buat para ini podcaster yang baru tarik benang, silakan saya juga bisa dipanggil kok. Sumpah, yang ada atau gak? Yang baru tarik benang, operasi rahang, semuanya panggil saya silakan. Habis itu gak balik lagi. Gini. Emang tarik benang gitu ya? Aku Iya nggak kan? tahu loh. Jadi kalau bisa tarik benang tuh kan biasanya kayak masih kaku gitu kan, kayak masih apa ya, masih inflamasi gitu, masih belum, ngerti gak sih, masih belum nyatu gitu sama kulit. Tarik benang itu sebenarnya cuman ditaruh benang, dijahit di sini ke sini gitu ya? Enggak, jadi kayak dia dimasukin benang. Nah, ya itu tahu dimasukin benang. Ditarik set gitu. Nah, ditarik, abis itu gitu. Ditarik dong benangnya set. Nah, ujung benangnya gimana? Ya dia emang udah nyimpul. Di Soalnya sini aku kan itu di- musisi, aku kira jadi kayak gitar gitu loh. Jadi ada stemnya di sini. Aku masih turun nih. Keren gitu. Kira kayak stem gitar. Bro, pipi lu kenapa? Hah, kenapa pipi gua? Kekencengan gua. Gimana? Kayak gitu. Apa tuh jawabnya sih? Ada puterannya kirain. Kan nggak tahu orang awam, gak apa-apa dong nanya. Daripada asumsi-asumsi. Menjawab. Itu pertanyaanku selama 8 tahun. Udah lama ternyata pikirannya. Selama 8 tahun aku selalu mikir gitu. Oh, tahan benang. Bentar, mana ya? Kok nggak ada? Oh, di antingnya kali. Aku tanam benang tarik ke sini. Oh, ini anting. Jadi gini-gini. Barangkali gitu kan. Sekali nggak ada anting, kok nggak ada anting dia? Oh, pakai handphone. Tanam benang 4.0. Teknologi handphone gitu. Diputer sama dia, naik semua. Oh, kan pintu aja kan gitu. Maksudnya zaman sekarang kan keren kan pintu kan. Bro, ini gue di depan rumah lo nih. Oh bentar ya, gue pakai handphone nih. Gue lagi di luar. Tut, dah buka aja pintu, gue udah kebuka kok. Canggih. Tanam benang juga. Kalau ada itu lucu sih Mbak. Kemarin gak ada lagi podcast sama orang. Terus ibunya lagi ngomong gitu. Iya saya ibu beranak 2. Bu kenapa senyum-senyum? Oh bentar handphone saya dimainin sama anak saya. Anak lagi main handphone gini-gini. Nak bukan itu bukan Angry Bird nak. Oh, bentar ya Mbak. Ibunya
Iya, jangan pakai gitu deh. Udah tarik benangnya segini aja. Jadi udah segini terus udah ya dipaku, bukan dipaku, di apa di sini udah stop gitu ya. Gak pakai gini-gini kan? Karena aku nggak tahu. Iya di apa? Iya dia disimpul, tapi ya nggak yang kayak bayangan. Iya nggak ini gitu. kan? Iya. Sumpah, sampai nangis loh gue. Iya kan maksudnya aku adalah orang yang non medical, gak punya medical expertise, gak tahu kayak gimana gitu. Kayaknya banyak juga laki-laki yang apa ya, suami-suami yang apa, bini gua hamil mau melahirkan, ya udah sesar aja, kan dibelek kan. Ya, ditaruh ini kan kayak red setting gitu kan. Jadi kalau udah hamil ngek kayak gitu-gitu kan. Umur kayak gitu. Anak kedua tinggal buka. Ya iya, maksudnya kan dibuka di sini kan ya. Kenapa sih nggak bikin red setting aja gitu? Nah, ada banyak banget Mbak yang kayak gitu. Ya kan Mas ya kan. Oh saya doang ya. Tapi kalau misalkan ini iya kan, tarik benang dong. Iya dong, tarik benang. Kayak gitu. Sumpah gue gak kuat banget. Maksudnya aku kira jujur tarik benang itu tuh ada ininya. Disetel. Bu, kekencengan Bu. Oh iya. Dia gini-gini dia. Gak tahu kan kayak bisa dimodif gitu biar gimana biar nggak kelihatan kayak kunci ya. Ini Bu, kita ada tai lalat. Oh, tai lalat ya. Jadi Oke, muka aku udah merah nih. Gue akan ketawa. Ya, aku nggak tahu. Aduh, sumpah kaki. Jangan diketawain dong kalau orang bodoh kan. Aku pun bodoh, nggak tahu aku. Napasku habis guys, sumpah ketawa terus. Ampun Kak G, sumpah udah cukup. Iya cukup. Tapi filmnya menyeramkan kok. Ini sekali lagi ya, walaupun ini kita ringan-ringan komedi tapi filmnya menyeramkan. Kak G, Ya. ampun, udah cukup. Aku udah kayak udah ngerti gak sih? Kayak udah kenceng tau, aku kebanyakan ketawa. Anyway, thank you so much. Terima kasih sudah. Ntar kecilin dulu. Kecil udah. Kendarin dulu. Thank you so much jadi ini buat ngobrolnya sampai udah tremor. Kebanyakan ketawa. Thank you so much ini ininya. Terima kasih karena dia udah menyemang. Tolong closing, tolong ganti. Iya, terima kasih teman-teman dan karena dia udah memberikan ruang untuk aku promo sekali lagi. Lampir itu akan tayang di bioskop tanggal 14 Februari. Setelah mencoblos siapapun pilihan Anda, langsung aja nonton Lampir. Di situ ada saya Ge Pamungkas, ada Nedi Rasti, ada Gandhi Fernando, Roli Asyari, Hana Saraswati dan juga ada Jolen Mari di situ juga. Yes. Thank you so much guys yang udah. Terima kasih. Belum. Terima kasih guys yang udah nonton. Buat Nadia Alaidrus Holik. Apa? Buat yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini. Yes. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan ya terutama kalau kalian suka sama konten ini tolong di-share. Yes, tolong support channel ini dan sampai jumpa selanjutnya. Peace out dan apalagi mohon maaf apabila ada salah kata. Yes, di closingin beneran. Yes, Thank you guys. Thank you, Mas Apes. Saya cari Anda Mas Apes.